Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaallah Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang berhadir karena Allah. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Kita masih membahas tentang adab mencari rezeki. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa di antara adab ketika mencari rezeki yaitu jangan berputus asa. Jangan berputus asa ketika mencari rezeki. Karena berputus asa berarti memutuskan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan wala tayasu min rauhillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Dan ini yang menjadi modal agar kita tetap hidup dengan semangat apabila menyadari bahawa Allah tidak akan membiarkan hamba-Nya hidup tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya ada dalam mencari rezeki berikutnya adalah al-qana'atu birrizqi, yaitu bersikap qana'ah. Bersikap qana'ah dalam menerima rezeki. Jadi qana'ah itu merasa cukup atau puas. Jadi, berapapun yang diberi oleh Allah, maka dia merasa bahwa itu cukup. Tidak pernah berangan-angan terlalu jauh. Karena salah satu daripada tipu daya syaitan, kita ini punya angan-angan terlalu jauh. Jadi kita mencari rezeki, harapan kita besar sekali. Kita ingin melakukan sesuatu, mungkin bahkan 20 tahun yang akan datang sudah kita rencanakan. Nah, ini perkara ini yang menyebabkan kadang-kadang kita tidak qanaah. Panjang angan-angan, tulul amal. Padahal kita tahu bahawa angan-angan kita itu semua diputuskan oleh Allah dengan kematian. Rasulullah ketika menyebut pemutus angan-angan, Rasulullah mengatakan aksiru zikra hazimi al-lazzat. Berbanyaklah engkau mengingat pemutus kelezatan. Apa dia pemutus kelezatan? Al-maut, kematian.
Maka dalam mencari rezeki itu, kalau sudah mendapatkan apa yang kita usahakan, maka bersikaplah qanaah, iaitu kita merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Jadi bersampo lagi bahasa katanya hansip sih. Akibat tak pernah merasa cukup, kita terus siang dan malam memikirkan rezeki, sehingga kita tidak ada waktu untuk menyembah Allah yang memberi rezeki. Ini karena keinginan yang luar biasa, ya, sehingga angan-angannya membuat dia melupakan Allah. Kalau sudah kerja siang, dapat gaji 3,5 juta, sebahagian orang merasa tak cukup, lalu dia sambung dengan kerja malam, ya, di tempat yang berbeda. Dia kerja sampai subuh, lalu kemudian kelelahan, tidak solat subuh, lalu kemudian bangun, mandi, menuju ke kantor, lalu kemudian selesai jam 5 sore, pulang dari kantor, di rumah, kembali memikirkan pekerjaan sampingan, bekerjalah dia kembali sampai subuhnya lagi. Terus berputar 24 jam dalam urusan mencari rezeki. Nyawa yang kekun hansip sih. Sehingga tak pernah nampak di masjid. Tak pernah solat jamaah. Tak ada waktu untuk baca Quran. Hidup sudah 60 tahun lebih. Khatam Quran kalau ada pun 3 kali Ramadan baru sekali khatam. Kalau ada. Tapi setelah itu tak banyak yang dia bisa lakukan dengan amal solehnya. Lebih banyak menghabiskan waktu mencari rezeki. Ini salah satu faktor daripada dampak terlalu panjang angan-angan dalam urusan harta. Jadi kita ini tidak usah pikir untuk esok hari. Jadi cukup pikirkan saja kehidupan kita nanti malam kalau dijemput Allah, apa yang kita persiapkan. Itu yang perlu dipikirkan. Kalaupun kita punya rezeki ingin melakukan sesuatu, lakukan. Tetapi jangan merasa bahwa itu wajib terjadi. Karena di sisi Allah, Allah bisa buat keinginan kita terjadi, dan Allah juga bisa membuat keinginan kita sama sekali tak terjadi. Nah, inilah sikap yang harus dibangun ketika mendapatkan rezeki, yaitu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis dari Amr bin As radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ataahu. Sungguh beruntung, kata Nabi, sungguh beruntung, qad aflaha. Ini bahasa aflaha ini kalau dalam Al-Quran Allah menyebutkan al-muflihun berulang-ulang, orang yang beruntung. Kita ketika mendengarkan azan kalimat hayya 'alal falah, al-falah itu artinya kemenangan, keberuntungan. Jadi diajak, marilah kita berebut keberuntungan, kemenangan. Nah, di sini Nabi menyebutkan qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung mereka yang telah menjadi Islam. Sungguh beruntung mereka yang berada di dalam agama Islam. Ini keberuntungan yang paling hebat. Karena ketika Allah bicara tentang kafir, anugerah Allah yang paling menyelamatkan kita adalah nikmat iman dan Islam. Ketika Allah bicara masalah kafir di dalam Al-Quran, maka selalu kalimah-kalimah tentang kafir, di penghujungnya pasti Allah bicara tentang azab. Pasti Allah bicara tentang azabun alim, wa lahum azabu jahannam,
khalidina fiha abada. Jadi bicaranya tentang azab. Itu kalau Allah sudah bicara tentang kekafiran. Sedangkan kita dari awal Allah telah menyelamatkan dengan cara diberi Islam. Ini anugerah yang paling menguntungkan kita. Kita bahkan diberikan gratis Islam ini tanpa berusaha. Lahir dari rahim muslimah tanpa kita mengusahakannya. Nah, ini yang patut sangat disyukuri. Maka Nabi mengatakan sungguh beruntung orang yang telah berada di dalam Islam. Lalu Rasulullah sambung, waruziqa kafafan. Lalu dia mendapatkan rezeki atau diberi rezeki yang cukup. Beruntung sekali orang yang diberi rezeki yang cukup. Allah tidak bilang kaya, Allah bilang cukup. Nah, cukup ini itu menyelesaikan semua masalah. Rezeki kita berbeda-beda, tetapi yang paling beruntung ketika dia dicukupkan Allah dengan rezeki. Wa qanna'ahu Allah bima ataahu. Nah, kemudian Nabi sambung, dan yang paling beruntung berikutnya adalah setelah dia mendapatkan rezeki, dia diberikan oleh Allah sifat qanaah. Diberikan oleh Allah sifat qanaah. Nah, ini sifat yang paling menguntungkan. Karena banyak orang yang diberi rezeki kemudian tak punya sifat qanaah sehingga dia mengeluh di atas rezeki. Yang sudah dapat 1 juta mengeluh melihat keadaan orang yang dapat gaji 2 juta. Yang 2 juta pun kalau tak ada qanaah mengeluh melihat orang yang bergaji 3 juta dan seterusnya. Nah, jadi selalu pembicaraan kita kok mangat haji udik. Gaji 10 juta, kitanya cuma 2 juta. Jadi terus pembicaraan itu mengganggu hati kita. Kita terus cemburu kepada nasib yang diberikan kepada orang yang lebih beruntung dengan jumlah yang lebih banyak. Jadi tidak habis-habisnya. Nah, perasaan inilah yang menyiksa kita. Perasaan yang membuat kita ini selalu dalam keadaan merasa bahawa udipnya ahan habis-habis. Jadi kita terus tersiksa dengan keadaan itu. Sehingga lama-lama timbul rasa dengki kepada penghasilan orang. Orang beli mobil, kita yang demam di rumah. Orang yang belum motor, kita sudah demam di rumah. Isteri kita demamnya lebih tinggi malah. Kau anak nengi iron urut sampai kai belum motor. Iron ka pedung tun PNF pun ada belum orang. Kata si suami, tenang, dia tu korupsi. Begitu mungkin kadang-kadang menenangkan hati. Jadi begitulah keadaan, timbul rasa dengki. Nanti yang lebih parah ketika melampiaskan kedengkian itu. Waktu dilampiaskan, hasad itu dilampiaskan dengan cara mulai menyihir atau melakukan sesuatu kepada orang yang diberi rezeki oleh Allah. Nah, ini penyakit ini terus dibawa oleh syaitan gara-gara tak ada sifat qanaah. Orang naik gajinya, kita naik tensinya. Jadi begitu dia gaji dah dengar bahawa dia gaji, kita naik tensi. Nah, ini kan penyakit-penyakit yang membuat makanya orang banyak pikiran sehingga rata-rata terkena penyakit lambung gara-gara yang. Karena menurut medis yang saya tahu itu penyakit lambung itu salah satu pemicu utamanya adalah pikiran. Dan kenapa banyak pikiran? Rupanya sibuk memikirkan gaji orang. Cuba kalau kita mentaati Nabi SAW. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, unduru dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
Unduru ila man asfala minkum wa la tanduru ila man fawqakum. Wa huwa ajdaru alla tazdaru ni'mat Allah. Kata Rasulullah, wahai umatku, lihat-lihatlah, sering-seringlah memandang orang-orang yang lebih rendah daripada. Janganlah engkau memandang orang-orang yang lebih tinggi daripadamu. Dengan begitu engkau akan merasakan nikmat Allah yang diberikan untuk. Nyamanan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidup ni supaya kita bisa qanaah, bisa terima apa yang Allah beri, merasa cukup. Pandangan kita ni jangan lihat ke orang yang beli mobil. Tapi lihatlah di samping kiri, yang samping kanan beli mobil, yang samping kiri kita masih ada motor, alhamdulillah. Samping kiri mungkin sudah puluhan tahun, itu tak ada motornya. Kemana-mana dengan sepeda. Sepeda pun sepeda ontel, sepeda Tun 65, yang ada besi penghalang di tengah waktu jatuhnya, nilai ada kedangnya. Kena besi dulu kalau jatuh itu. Itu sepeda itu jadi andalannya. Kita alhamdulillah ada gaji sekitar 2 juta. Orang samping kiri kita mungkin gaji pun tak ada. Hari-hari mencari. Yang sudah punya sepeda pun disuruh lihat ke orang yang sebelahnya lagi. Sepeda pun tak ada. Kemana pun tak bisa pergi. Andalannya adalah sendal. Yang masih bisa pakai sandal pun lihat lagi ke bawahnya. Ada orang yang Allah membuat dirinya tidak bisa pakai sandal. Diberikan penyakit kaki gajah. Sandal tidak ada nomor untuk beliau. Tidak ada yang bisa cocok. Yang sudah diberi penyakit kaki tapi masih ada kaki, dia suruh lihat ke bawah lagi. Ada orang yang tak diberi kaki oleh Allah. Jadi terus saja melihat. Jadi jangan lihatnya ke atas seterusan. Tetangga punya sepeda listrik, akhirnya kita mengatakan, lihat tu tetangga, sudah ada sepeda listrik. Padahal kita sudah ada sesuatu yang kita bisa andalkan, tapi kita maunya apa yang dimiliki oleh tetangganya yang mahal gitu. Ketika sifat qanaah ini tak muncul, tersiksalah batin kita dan kita mulai bersuuzan kepada Allah. Kenapa engkau berikan hidupku begini? Pakan yang jihmenan. Lalu ada yang mengatakan dulu waktu SMA itu teman SMA saya. Waktu SMA dia itu ranking 30, saya ranking 2. Tapi kok bisa dia pula yang mendapatkan rezeki yang lebih? Itu kan sudah mulai mengarah kepada mulai menyesali kenapa Allah beri begini hidup. Padahal sekarang ranking itu tak menentukan apapun, Pak. Kuliah saja tak menentukan apapun. Ada orang yang kadang-kadang sudah selesai kuliah sampai S3, jadi profesor, dapat lumayan. Tapi kalau dilihat di sisi lain, ada yang tak kuliah pun bisa dapat lebih daripada itu. Ini yang kadang-kadang kita ini lupa melihat hadis Nabi, bagaimana cara bersikap ketika diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian untuk membuat qanaah ini muncul, selain tadi lihatlah sering-sering lihat ke bawah, jangan sering-sering lihat ke atas. Itu sikap pertama yang harus dipelihara. Agar kita punya sifat qanaah dalam urusan menerima rezeki. Yang kedua, sadari betul dan fahami betul bahawa Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan jumlah rezeki berbeza-beza di antara setiap orang. Allah mengatakan innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Dalam surah Al-Isra itu Allah katakan sesungguhnya Allah yang melapangkan rezeki sebahagian orang yang diinginkan dan Allah menyempitkan rezeki dari sebahagian orang yang diinginkan. Jadi yang membuat kita kaya di samping kita miskin Allah. Yang membuat kita rezeki cuma sekian tapi yang di samping gajinya luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan kita yang menentukan. Kita ini kadang-kadang digariskan oleh Allah, rezeki kita itu tidak seperti rezeki orang lain. Maka terimalah apapun yang telah digariskan oleh Allah. Tak perlu kita komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita bertanya-tanya, bukan Allah mencipta laginya. Kenapa Allah tidak buat kita kaya semuanya? Kenapa semua kita tidak dibuat sekaligus kaya?
Kenapa kita tidak dibuat semuanya jadi presiden semuanya? Kenapa kita tidak dibuat semuanya jadi menteri semuanya? Gaji suka-suka, kemudian tanda tangan, sekali tanda tangan 100 juta. Kemudian macam model fasilitas kita dapatkan. Tapi tidak. Yang jadi presiden 1 orang, yang jadi menteri 30 orang, yang mendapatkan kursi DPR sekian orang. Yang lain kan cuma conteng saja, Pak. Celup jari, warna biru, selesai. Yang mangat gop, yang kaya gop, kita nyotip tip tu yang kenyambut tu. Jak conteng, jak conteng, jak conteng. Yang hidup kita tak berubah. Ada yang sudah kita pilih pun tak pernah datang lagi ke kampung kita, cuma kasih ambal ke masjid 1 biji sudah selesai. Kenapa Allah ciptakan kehidupan seperti itu? Nah, ini juga harus dipikirkan sehingga kita tidak merasa kok menodip belum, kok saya begini dapatnya. Sudah capek daftar PNS, sudah 10 kali daftar, nak lulus semua. Dibuka P3K 5 kali, 5 kali pun tak lulus. Ada yang tak daftar-daftar lulus sendiri dia. Asal ada pamannya di MK dia lulus sendiri, lulus semuanya. Ijazah juga roh. Kenapa bisa begitu? Kenapa hidup kita kok sampai segini, sampai hari ini masih terus mendayung becak, terus jualan bakso? Kita tidak berubah-berubah. Itu pun bakso goreng, bukan versi yang partai besarnya, tidak. Kenapa hidup kita terus-terusan begitu? Nah, di sinilah perlu difahami. Allah menyeimbangkan hidup dengan membuat sebahagian kita miskin dan membuat sebahagian kita kaya. Agar mereka saling mendapatkan pahala menuju surga dengan rezeki yang diberi masing-masing. Orang kaya Allah inginkan agar mereka masuk surga dengan banyaknya mereka menolong si miskin. Dengan banyaknya pertolongan ke si miskin, Allah menginginkan orang-orang yang diberi rezeki itu, mereka dapat masuk surga dengan rezeki mereka. Si miskin, mereka dapat pertolongan dari Allah, dimiskinkan agar mereka bisa masuk surga lebih ringan, lebih mudah, tidak banyak hisapnya. Rasulullah SAW mengatakan, ada 2 perkara yang sangat dibenci oleh mukmin. Ada 2 perkara, isnatani yakrahuhuma ibnu Adam. Ada 2 perkara yang sangat dibenci oleh seorang mukmin. Apa dia? Yang pertama, qillatul mal. Orang mukmin itu walaupun beriman tapi tetap dia membenci qillatul mal, iaitu miskin. Tak suka miskin. Yang kedua, al-maut, benci mati. Jadi 2 perkara ini selalu dibenci oleh si miskin, menjadi miskin dan mati. Makanya orang tidak ada yang bercita-cita jadi miskin. Coba tanya sama semua orang, apa cita-citamu nak jadi orang miskin? Tidak ada. Coba tanya sama anak SMP, SMA, sama kuliah, apa cita-cita kalian? Saya pinginnya jadi orang miskin. Tak ada. Semua tak ada. Semua pingin jadi orang kaya. Bahkan sekarang anak yang pungo-pungo dah cita-cita apa? Itu cita-citanya jadi YouTuber, TikToker, jadi konten kreator. Kerjanya apa? Muguling-guling hati jalan. Disuruh videokan sama kawannya. Lalu isi di Facebook. Urang ke habis pengodo belawitnya. Orang gila saja heran lihat orang hari ini. Demi mendapatkan video di tengah-tengah pasar tiba-tiba joget. Rasa malu dicabut oleh Allah. Itu cita-cita hari ini. Bayangkan, begitu rendahnya sudah kehidupan. Maka tak satu pun orang yang bercita-cita menjadi miskin. Padahal Rasulullah mengatakan, miskin itu salah satu pertolongan Allah. Apa yang didapatkan oleh orang miskin? Dengan miskinnya, wahwa aqallu lil hisab. Hisabnya sangat ringan. Orang miskin itu dihisab ringan. Jadi tidak lama-lama di pintu hisab. Kalau mau ditanya pun dia jawab cuma ini untuk makan ya Allah. Untuk makan. Kamu sempat ke Gunung Salak bersama selingkuhanmu. Oh pandai tempat ya Allah. Mau pandai tempat. Mau peng anak kibang ku telingkuh. Mau peng anak. Tak sempat. Mau melakukan maksiat, tak ada wang. Yang kaya kadang-kadang Masya Allah minggu ini ke Medan, besoknya ke Surabaya, besoknya ke Jakarta, nginap di hotel. Di hotel, lihat list berapa yang paling murah, kemudian ini malam ini sewa yang dari negara ini. Kaya, gara-gara kaya. Ini miskin, apa nih?
Kadang-kadang berkahwin pun tak ada yang mau. Pernah ada janda yang dia lamar, tapi keduluan sama PNS yang lain. Begitulah hidupnya. Jadi aqallu lil hisab, ringan sekali hisabnya. Tapi itu dibenci. Makanya untuk kita bisa hidup terima apa yang kita dapatkan dari Allah, berfikirlah inilah yang Allah inginkan dari kita. Karena Allah menyeimbangkan hidup agar kita ini sama-sama masuk surga. Maka orang kaya pun itu ketika sudah kaya, gunakan kekayaan untuk menolong si miskin. Kan Allah mengatakan salah satu pendusta agama adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak pernah mengajak-ngajak untuk memberi makan orang miskin. Nah, jadi kalau sudah miskin, cacat, penyakitan, yang baik mengeluh-mengeluh dia. Yang Allah tengah setting, itu Allah sedang membuat kita menuju ke surga. Terimalah hidup. Yang jangan merendahkan diri dengan cara terus-terusan mengemis-ngemis. Jadi kalau rezeki kita sudah dapat, ya sudah. Terimalah, hiduplah. InsyaAllah mulia. InsyaAllah mulia. Ya. Tapi jangan mengemis-ngemis. Karena medaha ba'gab, suka meminta-minta, mengemis, itu perbuatan dilaknat. Bukan perbuatan mubah, Bapak Ibu. Ini perbuatan dilaknat. Sampai Nabi mengeluarkan banyak hadis tentang orang yang tak menerima keadaannya sehingga dia mulai menadahkan tangan. Allah tidak berikan kemuliaan. Selalu dipandang rendah oleh orang. Jualan tak mau, tapi sukanya mengemis. Apa kata Rasulullah? Nanti semua orang yang sebenarnya masih mampu untuk hidup, masih mampu untuk cari rezeki, tapi dia memilih hidup untuk mengemis-ngemis kepada orang lain, maka dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan wajahnya tak berdaging. Begitu kata Nabi, dibangkitkan hari kiamat wajahnya tidak berdaging. Maka pegadah but medaha ba'gabnya pegadah. Karena orang pun tak suka, Pak. Kita tahu diri kita misal rezeki kita pas-pasan, tapi jangan sering-sering minta-minta. Kita kadang-kadang tak jadi pengemis, tapi sebenarnya pengemis, Pak. Contohnya apa? Laki sendok. Kita suruh anak-anak laki sendok dia. Sampai pinjam sendok sama tetangga, besok pinjam pisau. Nanti tidak ada telur 2 biji, belum pinjam telur, kemudian pinjam bawang, pinjam cabai. Yang but mengemis mandum sebenarnya. Cuma karena kita pakai baju tiap hari ke kantor, seakan-akan bukan pengemis, padahal pengemis. Itu akibat kita tak merasa diri cukup. Mesendok kita blogger, boh manok kita siap gitu. Bawang belilah, masa terutusan sama tetangga, dibenci orang. Akhirnya satu komplek, Pak. Kalau dia yang datang cuma dibuka gorden saja. Dah dibuka pintu. Diberi salam, dia tak sahut dari dalam. Semua si mamak mengatakan ke anaknya, "Puasa nyahut nak, jangan nyahut. Biar dia pulang dulu." Yes. Sembunyi semuanya. Suruh sembunyi semuanya dalam WC, Pak. Ya. Gara-gara pakai ni katro urang yang melakai bawang, tapi ikutnya. Nah, itu akibat apa? Tak muliakan diri. Muliakanlah diri, Allah beri rezeki lebih kepada